Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jatumoto, Jatuman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Kemudian nyalakan juga lonceng agar mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Bagi teman-teman, setelah menyaksikan video kali ini, jika teman-teman ingin membeli kendaraan Toyota, teman-teman bisa menghubungi nomor WA di bawah ini. Kemudian jika ingin bertanya, konsultasi, atau memberi dukungan finansial kepada Jatumoto, bisa mengklik link yang ada di deskripsi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk melakukan penyetelan pada rem parkir atau handbrake ya. Pada kesempatan kali ini kendaraan yang kita gunakan adalah Innova Reborn yang terbaru. Mungkin kalau teman-teman punya Innova sebelum Reborn atau mungkin kendaraan lain, secara prinsip atau mekanik tetap hampir sama walaupun komponennya sedikit berbeda. Cuman kalau teman-teman mengerti, teman-teman juga tetap bisa melakukan penyetelan handbrake. Melakukan penyetelan handbrake sebenarnya adalah sebuah hal yang penting karena kita sering kejadian. Karena kebetulan kalau kita punya kendaraan, kemudian tempat parkir atau garasi kita itu kebetulan juga tidak datar, posisinya itu agak miring, maka kendaraan saat kita parkir menggunakan rem parkir itu bisa menggelinding atau berjalan sendiri atau mundur sendiri karena rem parkir yang kurang tepat. Sehingga kami anggap teman-teman bisa mengetahui kemudian di kemudian hari bisa melakukan penyetelan secara mandiri pada rem parkir. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam kendaraan Innova Reborn. Ini kebetulan joknya sedang proses backlight ya. Jadi kita pakai untuk menunjukkan bagaimana cara untuk menyetel handbrake. Yang pertama dari mekanisme handbrake ya. Handbrake sendiri itu adanya lokasinya di sini. Ini tuas handbrake. Kemudian kalau kita bicara tentang pakem atau tidak pakem, itu biasanya kita hitung dari jumlah klik. Untuk Toyota sendiri itu standarnya sekitar 4 sampai 6. Saya pribadi biasanya 5 atau 6 ya. Kalau 4 itu terlalu keras, jadi biasanya nyetelnya di 5 atau 6. Kendaraan ini kita hitung dulu ya. Awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 7. Sebenarnya ya nggak apa-apa kalau teman-teman suka dengan yang nggak terlalu keras. 7 ini masih oke. Asalkan tuas ini tidak terlalu tinggi, misalnya 10 ke atas ya, karena kalau terlalu tinggi itu juga mempengaruhi dari injakan di pedal rem. Jadi kalau tuas handrem itu terlalu tinggi, injakan pedal rem itu lebih dalam, sehingga kesannya itu tidak pakem ya. Padahal ya tetap pakem, cuma dia memang injakannya lebih dalam. Mungkin teman-teman ada yang tidak masalah dengan hal itu. Kalau saya pribadi nggak suka, sukanya yang sekali injak gini langsung berhenti kendaraannya. Setelah kita sedikit mengenal mekanisme tuas handrem, kemudian untuk menyetel handrem, pertama-tama kita akan menuju keluar dulu, kita akan setel dari tromol kendaraan. Jadi ini kita sudah buka tromol belakang dari Innova Reborn, seperti ini bentuknya, penampakannya. Kemudian untuk mekanisme handrem sendiri, sebenarnya tuas handrem depan dengan tromol belakang itu dihubungkan oleh seling handrem. Jadi ini seling dari tuas depan dihubungkan dengan tuas di brake shoe. Kalau tuas di depan itu ditarik, seling ini akan maju sehingga brake shoe ini dia akan melebar, kemudian menahan tromol supaya tromolnya ini menjadi tidak bergerak. Jadi saat kita menyetel handrem dari belakang dari tromol, intinya adalah kita menambah diameter dari bukaan brake shoe. Jadi kalau kita setel, harapannya diameter brake shoe ini akan semakin melebar sehingga handrem akan semakin pakem. Kemudian kita akan coba setel dulu ya. Untuk menyetel, di area tengah ini ada seperti gigi, gear seperti ini. Untuk menambah atau memperlebar diameter brake shoe, kita tinggal menyetel ke keluar ya, arahnya keluar seperti ini. Saat kita setel, maka diameter brake shoe akan semakin melebar. Jadi kita setel seperti ini. Kemudian untuk mengurangi kepakeman atau memperkecil diameter dari brake shoe, penguncinya locknya ini harus kita buka dulu. Harus kita buka, kita tahan. Kemudian roda gearnya ini kita dorong ke belakang.
kita ingin menyetel handlem tanpa harus membuka tromol seperti ini kan ribet. Sebenarnya di belakang ini ada karet, tutup karet. Tutup karet ini bisa dibuka dengan obeng. Kemudian setelah terbuka, kita bisa masukkan obeng dari sini untuk menyetel roda gigi penyetel dari handlem. Setelah selesai kita setel, maka tromol bisa kita pasang kembali. Selain menyetel handlem dari area tromol, kita juga bisa menyetel handlem langsung dari tuas handlemnya ya. Caranya adalah kita tinggal buka dulu. Jadi kalau kita punya Innova Ribbon, setelannya tuas handlem itu tertutup oleh resleting. Jadi kita tinggal buka aja resletingnya. Dan kalau teman-teman punya Innova yang sebelum Ribbon yang lama, itu penutupnya ini bukan resleting, dia ditutup oleh tutup klip menyatu dengan covernya box ini ya. Setelah kita buka resletingnya, penutupnya ini, kemudian posisi penyetel dari tuas handlem itu ada di area sini ya. Sebelah kiri dari tuasnya, di area dalam ini ada baut, kemudian ada tuas handlenya itu sekarang berapa klik ya. Tadi awalnya 7 sebelumnya, kemudian setelah disetel 1, 2, 3, 4, 5 klik ya. Jadi setelah disetel, dia kepakemannya bertambah sehingga kliknya itu berkurang menjadi cuma 5 klik. Kadangkala kalau setelan tuas ini terlalu sering disetel, terlalu banyak disetel, kita mau menyetel itu dia sudah mentok ya. Dia nggak bisa ditambahkan lagi, dia tidak bisa diputar ke arah searah jarum jam lagi karena sudah mentok. Kalau teman-teman mengalami hal seperti itu, kita lanjut ke cara penyetel yang ketiga. Kadangkala ketika kita ingin menyetel tuas handlem di depan, itu kita temukan bahwa setelan tuas handlem di depan itu mentok sehingga tidak bisa ditambah lagi ya. Untuk itu kita harus menuju ke bawah kendaraan. Ini posisinya di sebelah kanan kendaraan ya, dekatnya knalpot. Di sini ada penyetel sama penyetel tuas juga, cuma ini ada di bawah dari kendaraan. Untuk menyetel atau menambah kepakeman dari handlem, yang pertama kita lakukan, kita harus mengendori mul penguncinya ya. Ini 10, kita pakai kunci 10, kita kendori saja. Setelah kendor, kita bisa putar plat ini ya. Kalau ingin menambah kepakeman, kita arahkan dia semakin maju. Kalau kita ingin mengurangi kepakeman, kita arahkan dia semakin mundur. Jadi ini contoh, misalnya kita ingin menambah kepakeman dulu ya. Jadi kita putar dia supaya maju. Maju di sini, makin maju seperti ini sehingga dia kepakemannya akan bertambah. Klik di tuas itu akan berkurang ya. Kalau kita ingin mengurangi kepakeman atau kliknya itu semakin banyak, semakin tinggi tuasnya, kita putar plat ini ke belakang, kita undurkan. Setelah melakukan penyetelan, kita cek di atas, kalau sudah pas kita kencangkan lagi mul penguncinya. Jangan lupa untuk selalu memomen atau mengencangi mul pengunci menggunakan kunci. Kira-kira seperti itu video kita kali ini. Kita telah membahas tentang bagaimana cara untuk menyetel handbrake atau rem parkir ya. Kesimpulannya, untuk menyetel rem parkir utamanya pada kendaraan Innova baik yang Ribbon atau yang sebelum Ribbon ya, itu ada 3 opsi. Teman-teman bisa setel di area tromol,
Bisa juga setel di area tuas atau bisa juga setel di bagian seling yang ada pada bagian bawah kendaraan sebelah kanan. Semoga video kali ini bermanfaat. Teman-teman boleh like, kemudian kalau ada pertanyaan ya ngobrol aja di kolom komentar. Boleh di-share juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi tentang cara penyetelan lane parkir utamanya pada kendaraan Innova. Terima kasih telah menyaksikan video kami.